Selamat siang, saya Dewi Rahmawati Lailatul M dengan NIM 163231006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deep learning untuk klasifikasi dataset Fashion MNIST yang menggunakan model ANN dan CNN yang berfokus pada peningkatan akurasi dan performance model sebelum dan sesudah modifikasi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai model ANN yang sebelum dimodifikasi. Tentunya dimulai dengan import library dan juga random seed. Kemudian di sini selanjutnya adalah proses load dataset Fashion MNIST. Di sini dataset Fashion MNIST diunduh langsung dari keras. Dataset ini berisi gambar artikel pakaian yang berukuran 28 kali 28 pixel dalam skala abu-abu atau grayscale. Nah, data di sini sudah terbagi menjadi dua bagian, yakni data training dan juga data testing. Kemudian di sini terdapat 60.000 gambar untuk training dan juga 10.000 gambar untuk testing yang setiap gambarnya berukuran 28 kali 28 pixel. Kemudian selanjutnya di sini akan ditampilkan 10 label pertama dari data training. Di sini label disimpan sebagai angka integer dari 0 hingga 9 yang masing-masing merepresentasikan satu kategori pakaian. Di sini dapat dilihat pada outputnya juga. Kemudian selanjutnya di sini di-define nama kelasnya. Di sini dipetakan dari angka label ke nama kelas yang sebenarnya. Nah, angka 9 pada label pertama di sini berarti gambar pertama adalah ankle boot. Kemudian selanjutnya di sini ditampilkan nilai pixel dari gambar pertama dalam bentuk matriks 28 kali 28. Nilai berkisar antara 0 hingga 255, di mana 0 berarti hitam penuh dan 255 berarti putih penuh. Kemudian selanjutnya di sini terdapat visualisasi 25 sampel gambar. Di sini ditampilkan 25 gambar pertama dari dataset dalam susunan grid 5 kali 5. Kemudian selanjutnya dilakukan normalisasi data. Di sini nilai pixel seperti tadi berkisar 0 hingga 255. Di sini dibagi 255 agar nilainya itu menjadi rentang antara 0,0 hingga 1. Nah, normalisasi ini penting agar proses gradient descent itu lebih stabil. Kemudian selanjutnya di sini dihitung jumlah fitur inputnya. Di sini dihitung setiap gambar itu 28 kali 28 akan di-flatten menjadi vektor satu dimensi sepanjang 784 sebelum dimasukkan ke dalam jaringan ANN. Kemudian selanjutnya di sini dibangun arsitektur model ANN-nya. Nah, di sini terdapat input layer itu menerima gambar 28 kali 28 pixel. Kemudian flatten ini mengubah matriks dua dimensi 28 kali 28 menjadi vektor satu dimensi sepanjang 784 karena dense layer hanya bisa menerima input berbentuk satu dimensi. Kemudian hidden layer di sini terdapat satu hidden layer dengan 256 neuron yang menggunakan fungsi aktivasi ReLU. Kemudian pada output layernya di sini terdapat 10 neuron untuk 10 kelas pakaian yang menggunakan fungsi aktivasi softmax untuk mengubah output menjadi distribusi probabilitas yang jumlahnya sama dengan 1. Kemudian ini adalah summary modelnya. Di sini dapat dilihat bahwa total parameternya itu sebanyak 203.530. Nah, kemudian ini perhitungan jumlah parameter yang secara manual yang hasilnya sama dengan yang ada pada summary modelnya yaitu 203.530. Kemudian selanjutnya di sini terdapat visualisasi diagram model. Nah, di sini terdapat input layer dengan 28 kali 28, kemudian terdapat flatten, di sini sama dengan 784, kemudian hidden layer dengan 256,
neuron, kemudian output layer berisi 10. Kemudian selanjutnya compile model. Di sini terdapat sparse categorical cross entropy. Ini adalah loss function untuk klasifikasi multi-kelas dengan label berbentuk integer. Kemudian menggunakan optimizer Adam. Kemudian menggunakan metrik akurasi juga yang ditampilkan selama training. Kemudian selanjutnya adalah proses training model. Di sini terdapat 64 batch size, kemudian epochnya di set 20. Nah, di sini data 20% dari data trainingnya ini dipisahkan sebagai data validasi untuk memantau performa pada data yang tidak ikut pada proses training, pada data latih. Kemudian selanjutnya di sini didefine fungsi untuk plot kurva loss dan juga akurasi. Nah, di sini hasilnya dapat dilihat pada plot loss. Di sini training loss ini turun konsisten dari 0,53 ke 0,15. Kemudian validation loss-nya turun, kemudian stagnan di sekitar 0,35. Nah, di sini gap melebar mulai epoch ke-5 yang menunjukkan indikasi overfitting. Kemudian selanjutnya pada plot akurasi di sini dapat dilihat juga training akurasinya naik dari 0,82 ke 0,94. Kemudian validation akurasinya naik kemudian stagnan di sekitar 0,88. Nah, training akurasi ini di sini jauh melampaui validation akurasi di epoch akhir yang menunjukkan indikasi overfitting juga. Kemudian di sini juga dilakukan evaluasi pada data pada data testing. Di sini menunjukkan akurasinya sekitar 88,11%. Ini yang sebelum dimodifikasi. Kemudian selanjutnya di sini akan dibandingkan dengan ANN yang sesudah dimodifikasi. Kurang lebih prosesnya sama seperti sebelumnya, tetapi di sini terdapat perubahan pada arsitektur model ANN yang telah dimodifikasi. Di sini terdapat dua perubahan utama, yakni perubahan yang pertama yaitu menambah satu hidden layer yang totalnya sekarang menjadi 2 layer. Dengan menambah layer kedua ini, model memiliki kapasitas yang lebih untuk mempelajari hierarki fitur yang lebih kompleks dari data pakaian ini, dari dataset pakaian ini. Kemudian untuk perubahan yang kedua yaitu dengan menambahkan dropout yang bernilai 0,25 setelah setiap hidden layer. Di sini dropout secara acak mematikan 25% neuron di setiap iterasi training. Di sini efeknya model tidak akan bergantung pada neuron tertentu saja dan dipaksa belajar representasi yang lebih robust. Dan ini salah satu solusi untuk mencegah overfitting. Kemudian ini adalah summary modelnya. Di sini total parameternya menjadi 269.322. Dan di sini penghitungan manualnya juga menghasilkan output yang sama. Kemudian di sini visualisasi diagram modelnya kurang lebih sama, tapi di sini ditambahkan satu hidden layer dan di setiap setelah hidden layer itu ditambahkan dropout. Kemudian selanjutnya adalah compile model, kurang lebih juga sama. Kemudian di sini ini ditambahkan juga, di sini juga terdapat perubahan yaitu ditambahkan early stopping. Di sini fall accuracy di sini itu untuk memantau akurasi validasi di setiap akhir epoch. Kemudian patience sama dengan 10 ini jika validasi akurasi tidak meningkat selama 10 epoch berturut-turut, maka proses training akan dihentikan otomatis. Kemudian restore base weight ini bobot model dikembalikan ke kondisi terbaik yang pernah dicapai, bukan kondisi di epoch terakhir. Nah, di sini di set 100 epoch. Nah, meskipun
terdapat 100 epoch, training akan berhenti lebih awal di titik optimal yang bertujuan juga untuk menghemat waktu sekaligus mencegah overfitting. Kemudian di sini hasilnya, dan ini untuk define fungsi plotnya. Dan di sini kita bisa lihat plotnya. Untuk plot loss-nya dapat dilihat bahwa training loss turun dari 0,56 ke 0,20. Kemudian validation loss-nya turun dari 0,41 ke 0,31, kemudian stagnan. Selisih training validation ini di sini lebih stabil dibanding dengan model sebelumnya yang sebelum dimodifikasi. Dapat dilihat. Nah, di sini gapnya jauh lebih melebar, tapi di sini sudah mulai sudah sedikit menyempit. Kemudian di sini pada training akurasinya naik dari 0,80 ke 0,92. Kemudian pada validation akurasinya naik dari 0,85 ke 0,89. Ini lebih tinggi dari sebelumnya juga. Yang menandakan bahwa di sini modifikasi dari model ANN sebelumnya ini menghasilkan akurasi yang bertambah sedikit. Nah, di sini juga dilakukan evaluasi pada data testing juga. Di sini menghasilkan akurasi sebesar 89,07%, naik dari sebelumnya yaitu 88,11% ke 89,07%, kurang lebih naik sekitar 0,96%. Kemudian selanjutnya pada model CNN. Di sini kurang lebih sama, import library, kemudian set sheet, kemudian load dataset, lalu definisi label dan juga fungsi plot untuk close dan juga akurasinya, kemudian normalisasi data, lalu di sini terdapat reshape data untuk CNN. Di sini CNN membutuhkan data dalam format 4 dimensi, yakni jumlah data, tinggi, lebar, dan juga channel. Nah, fungsi expand dims di sini itu untuk menambahkan dimensi channel di posisi terakhir. Karena gambar Fashion M di sini berwarna abu-abu atau grayscale, jumlah channelnya adalah 1. Berbeda dengan gambar berwarna RGB yang memiliki 3 channel. Model ANN yang sebelumnya itu tidak membutuhkan ini karena gambar langsung di flatten menjadi vektor 1 dimensi. Nah, CNN sebaliknya mempertahankan struktur 2 dimensi agar filter konvolusi ini bisa mendeteksi pola spasial secara langsung. Di sini outputnya 60.000 gambar dengan tinggi 28, kemudian lebar 28 dan satu channel grayscale. Kemudian selanjutnya di sini dibangun arsitektur CNN-nya. Di sini terdapat konvolusi 2D, yaitu filter konvolusi berukuran 2x2 yang digeser atau di sliding di atas seluruh gambar. Kemudian terdapat max pool 2D, ini untuk mengambil nilai maksimum dari setiap area 2x2 yang bertujuan untuk mengurangi beban komputasi dan juga membuat model itu lebih robust terhadap pergeseran kecil posisi objek dalam gambar. Kemudian di sini terdapat 2 blok konvolusi. Lalu setelah fitur diekstrak oleh blok konvolusi, hasilnya di flatten, kemudian dimasukkan ke fully connected layer untuk proses klasifikasi akhir, sama seperti pada ANN. Di sini juga untuk bagian outputnya menggunakan softmax, fungsi aktivasi softmax. Nah, di sini dapat dilihat visualisasi modelnya. Di sini terdapat input layer, kemudian blok konvolusi, kemudian max pooling, setelah itu blok 2 konvolusi, kemudian max pooling, kemudian flatten, dense atau fully connected layer, kemudian output layer.
Kemudian selanjutnya compile model sama seperti sebelumnya. Lalu training model di sini di set 10 epoch. Kemudian ini bisa kita lihat hasilnya pada plot loss dan juga akurasinya. Di sini training loss-nya turun dari 0,51 ke 0,14. Kemudian validation loss-nya turun dari 0,37 ke 0,25. Lalu sedikit naik. Nah, training loss ini jauh lebih rendah dari validation loss di akhir, yang menunjukkan indikasi overfitting yang mulai terjadi setelah epoch ke-5. Lalu untuk plot akurasinya, di sini dapat dilihat bahwa training akurasinya naik dari 0,82 ke 0,95, kemudian validation akurasinya naik dari 0,87 ke 0,91. Nah, gap di sini melebar di epoch terakhir, tetapi validation akurasinya sudah lebih baik dari yang model sebelumnya, yaitu model ANN. Di sini 0,91, yang ANN sekitar 0,88. Kemudian di sini juga dilakukan evaluasi pada dataset yang menunjukkan akurasinya sekitar 89,84% yang sebelum dimodifikasi. Kemudian akan dibandingkan dengan yang sudah dimodifikasi. Proses sebelumnya sama. Di sini yang berubah adalah pada arsitektur CNN-nya. Di sini terdapat beberapa perubahan, yakni perubahan yang pertama di sini kernelnya di-set menjadi 3x3 dari 2x2. Yang sebelumnya adalah 2x2. Nah, kernel 3x3 ini adalah standar CNN modern juga. Setiap output pixel itu melihat area 3x3 sama dengan 9 pixel di sekitarnya, dibanding 2x2 sama dengan 4 pixel untuk sebelumnya. Hasilnya lebih banyak konteks lokal yang akan tertangkap. Kemudian untuk yang perubahan yang kedua adalah filter bertingkat dari 32, kemudian 64, kemudian 128. Di sini juga terdapat ditambahkan satu blok baru untuk konvolusinya. Nah, di sini semakin dalam, maka akan semakin banyak filternya. Blok 1 ini sekitar 32 filter untuk mendeteksi tepi dan juga tekstur. Kemudian blok 2, 64 filter untuk mendeteksi pola dan motif. Kemudian blok 3, sekitar 128 filter untuk mendeteksi bentuk dan representasi abstrak. Kemudian selanjutnya di sini juga ditambahkan batch normalization untuk setiap konvolusi, setelah setiap blok konvolusi. Ini untuk menormalisasi distribusi output konvolusi agar tetap stabil selama training. Kemudian selanjutnya ditambahkan juga dropout bernilai 0,25 setelah setiap blok konvolusi juga. Ini untuk mencegah overfitting pada tahap ekstraksi fitur. Rate 0,25 ini dipilih karena tidak terlalu agresif. Kemudian selanjutnya di sini juga terdapat dropout sebesar 0,5 pada layer classifier dense. Nah, layer dense ini lebih rentan overfitting. Rate 0,5 yang lebih agresif ini memastikan classifier tidak menghafal data training. Kemudian ini adalah hasil summary modelnya. Di sini total parameternya sekitar 392.330. Kemudian ini adalah visualisasi diagram modelnya. Sini terdapat input layer, kemudian blok konvolusi 1, lalu batch normalization, kemudian max pooling, kemudian dropout, lalu blok konvolusi 2, dan sama seperti pada blok konvolusi 1. Kemudian setelah blok konvolusi yang ketiga, di sini terdapat flatten, kemudian dense layer, lalu dilanjut batch normalization, kemudian dropout, lalu output layer. Nah, selanjutnya
Sini compile model sama seperti sebelumnya. Nah, di sini ditambahkan early stopping juga seperti pada ANN. Nah, val loss ini untuk memantau nilai loss validasi pada setiap akhir epoch. Kemudian patience sama dengan 5 ini jika validation loss-nya itu tidak membaik selama 5 epoch berturut-turut, maka proses training akan dihentikan otomatis. Kemudian restore base weight ini untuk bobot itu dikembalikan ke epoch terbaiknya. Lalu selanjutnya masuk pada proses training model. Sini epochnya di set sebanyak 40 epoch. Ini dapat dilihat di sini. Dia berhenti pada epoch ke-26. Lalu dapat dilihat pada plot loss dan juga akurasinya. Di sini training loss-nya turun dari 0,6 ke 0,18, kemudian validation loss-nya turun dari 0,37 ke 0,23, kemudian stagnan. Nah, di sini selisih dari training validation-nya ini jauh lebih kecil dari CNN yang sebelumnya. Jauh lebih kecil. Kemudian pada plot akurasinya, di sini training akurasi naik dari 0,79 ke 0,93. Kemudian validation akurasinya naik dari 0,86 ke 0,92. Nah, di sini kurva training dan validasi juga hampir berjalan beriringan, yang menunjukkan bahwa eh, modifikasi dari model CNN yang ini cukup meningkatkan akurasi. Kemudian di sini juga dilakukan evaluasi pada data testing yang menunjukkan akurasinya sekitar 91,88%, yang naik dari 89,84% ke 91,88%. Naik sekitar kurang lebih 2,04% dari CNN yang sebelum dimodifikasi. Kurang lebih itu penjelasan saya mengenai model deep learning ANN dan juga CNN yang sebelum dan sudah dimodifikasi, yang bertujuan untuk meningkatkan performance dan juga akurasi dari masing-masing model.